Bab 784 Bilah Maman. Jelas sekali itu suara wali kota Asmodes. Sebab, baru sekarang Devan merasakan kekuatan aturan di dunia ini. Sanshi dan Sihe bisa memakai sedikit kekuatan ilahi dengan mengorbankan nyawa mereka. Tapi sama sekali tak bisa memakai kekuatan aturan. Tapi dari suara teriakan tadi, membuat Devan merasa seakan dia harus menurut. Tapi cuma perasaan ini. Lagi pula, dia sedang dalam keadaan perubahan kirin, dia kebal terhadap kekuatan aturan. Asmodes yang tersisa yang mendengar suara dengan kekuatan aturan, lalu berhenti melakukan apapun. Langsung berlutut memberi hormat. Bukan cuma Asmodes, orang-orang di kota Asmodes, siluman kuda, siluman burung bahkan manusia. Semuanya berlutut, termasuk Nugua. Cuam Devan saja, yang tetap berdiri. Dia juga sedang mencekik Asmodes keempat. Suara itu tak seperti yang Devan harapkan. Di dunia ini, yang jelek itu indah. Sama juga dengan suara. Tetapi suara ini sangat indah. Terdengar agak tidak senang dan penuh kuasa. Devan memandang ke arah datang suara. Terlihatlah sosok yang sedang berdiri. Tapi dia mengunggunginya. Wajahnya tak terlihat. Pakaiannya pun cukup netral, tak bisa dibedakan dia pria atau wanita. Tapi dari suaranya, wali kota Asmodes itu jelas wanita. Tapi seindah apapun suaranya, Devan berpikir, wali kota Asmodes itu pasti benar-benar jelek. Terlebih, makin kuat biasa makin jelek. Lepaskan dia, pergi dari kota Asmodes dan nyawamu masih terselamatkan. Terdengar suara yang tak peduli. Rasanya cukup kuat. Apa kamu wali kota Asmodes? Devan langsung menanyai. Benar, aku wali kota Asmodes. Sosok itu pun menjawab. Aku mau tanya, Devan mengatakan sambil terus mencengkeram Asmodes. Aku tahu kamu mau tanya apa, kamu mau pergi dari tempat ini, tapi itu mustahil. Wali kota Asmodes mengatakan dengan tenang, dia sudah tahu Devan mau tanya apa. Tapi itu biasa, orang yang dikirim ke tempat itu, semuanya mau pergi. Dia pun sama. Kamu tak mau bilang atau kamu tidak tahu, Devan terus menanyainya. Aku tak mau bilang dan aku tak tahu. Aku bilang ini untuk terakhir kali, lepaskan dia dan pergi dari kota Asmodes. Wali kota Asmodes jadi makin tak sabar. Lepaskan dia, baik. Devan langsung melemparkan Asmodes yang dia cengkeram. Tapi waktu melemparnya, dia patahkan lehernya. Kamu, wali kota Asmodes mulai marah. Dia tak mengira, Devan berani menghabisinya waktu dia di sini. Walau dia tak peduli dengan nyawa para Asmodes itu. Tapi kelakuan Devan jelas mengejeknya. Orang-orang kaget waktu melihatnya. Apalagi para manusia. Mendadak, ada manusia yang berani melawan wali kota Asmodes. Dia itu wali kota Asmodes yang sangat agung. Ke-10 Asmodes saja tak bisa menghabisinya. Tenanglah, kalau aku tak dapat jawaban yang ku mau, kamu akan bernasib sama, ucap Devan dengan nada tak peduli. Dia sudah lama di kota Asmodes. Dia tak tahu bagaimana keadaan kakak seniornya sekarang. Eliana dan penguasa planet Kricika jelas tak bisa menghadapi iblis kosmik. Kaisar pembunuh kemungkinan bisa melawannya, tapi akan perlu banyak kekuatan roh kaisar pembunuh. Jadi, dia harus cepat kembali. Dia tak mau buang-buang waktu. Bernasib sama. Kamu sadar kamu bicara dengan siapa?
Wali kota Asmodes mencoba terdengar tenang. Kamu wali kota Asmodes, Aken? Devan mengatakan dengan nada mengejek. Benar. Kalau gitu kita lihat apa kamu bisa. Wali kota Asmodes pun membalikkan badannya. Tapi kepalanya tertutup kabut hitam, dia tak bisa melihat wajahnya. Badannya cukup panas. Dia angkat telapak tangannya dan mengayunkan dengan lembut. Lalu, puluhan bangunan batu di sekitarnya terbelah jadi dua. Boom! Terdengar suara kencang. Bangunan besar itu pun runtuh. Banyak yang terkubur hidup-hidup dan teriak kesakitan. Ada manusia, siluman kuda dan siluman burung. Wali kota Asmodes kelihatannya tak peduli dengan nyawa orang-orang kota Asmodes. Semi menunjukkan kekuatannya pada Devan. Dia menghabisi paling tidak ribuan orang. Devan tak lihat kilatan cahaya apapun dari serangan tadi. Dia tak merasakan gejolak kekuatan ilahi. Tadi itu jelas kekuatan aturan. Kekuatan ilahi bisa melampaui batasan kekuatan aturan. Kalau bisa memakai kekuatan aturan, itu berarti wali kota Asmodes paling tidak sudah masuk tingkat kosmik. Di dunia ini, kekuatan master murid kosmik saja sudah sangat mengerikan. Seharusnya, dia bisa menghabisi semua orang dengan satu serangan. Itu kekuatan aturanku, bilah Mamen. Waspadalah jangan sampai terpotong jadi dua. Wali kota Asmodes mengatakan dengan nada tak peduli. Devan menyipitkan matanya. Kalau bilah Mamen ini dipaki, maka tak akan terlihat, dan juga tak terasa. Kekuatannya tak terlihat dan mengerikan. Ini yang membuat Devan susah menghindar. Nugua, minggir. Devan mengatakan dengan serius pada Nugua. Nugua pun menurut dan lari ke pinggir. Wali kota Asmodes angkat tangannya perlahan ke arah Devan. Kelihatannya dia mau menghabisi Devan dengan santai. Apalagi, sudah lama tak terjadi hal yang menarik. Srek. Waktu wali kota Asmodes mengayunkan tangannya ke langit, Devan mendadak merasa dalam bahaya. Dia masih tak melihat cahaya apapun dan tak bisa merasakan gejolak energi apapun. Tapi bahaya yang dia rasakan nyata. Shoot! Badan Devan bergerak beberapa meter. Pakaiannya pun melayang. Dia bisa menghindari serangan itu cuma dengan mengandalkan instingnya. Boom! Lalu, tempatnya berdiri seketika jadi jurang. Jurang punya lebar beberapa meter, panjang ratusan meter, dan dasarnya sangat dalam sampai tak terlihat. Serangan ke bangunan tadi jelas tak menggambarkan kekuatan bilah Mamen yang sesungguhnya. Dari serangan ke tanah ini, barulah terlihat betapa mengerikannya benda itu. Devan pun berdiri di tepi jurang. Dia memandang jurang itu. Jurangnya gelap gulita. Tak terlihat apapun. Seakan tak punya dasar. Oh, kamu bisa menghindar cuma dengan merasakan bahaya. Wali kota Asmodes agak kaget. Apalagi, tak banyak yang bisa menghindar dari bilah Mamen sehabis gurunya mengajarkan ini padanya. Shoot shoot shoot. Kemudian, wali kota Asmodes langsung mengayunkan tangannya ke arah Devan berkali-kali. Devan pun terbelelak dan langsung mau menghindar. Lalu dia sadar. Semua tempat di sekitarnya bahaya, tak ada yang aman. Bersambung.